بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أن Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin khuas sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, di malam yang ke-11 di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan mengisi malam hari ini di malam yang mulia, di malam Jumat, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena
Seperti yang kita ketahui, malam Jumat dan hari Jumat disunnahkan di antara ibadah yang dianjurkan memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Shalah dan banyak ulama kita, bahwa di antara cara untuk memperbanyak salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mempelajari dan selalu membaca hadis-hadis beliau. Karena dengan itu kita akan terkondisikan untuk selalu bersalawat kepada beliau. Dan ini di antara sebab keutamaan orang-orang yang rajin mendengarkan, membaca dan menelaah hadis Rasulullah SAW, karena mereka adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Setiap lewat nama Nabi, setiap dia dengarkan, setiap dia baca, setiap dia tulis, maka dia selalu iringkan dengan salam serta salawat kepada Rasulullah SAW. Dan ini ya di antara bukti cinta kita, di antara bukti cinta kita kepada Nabiullah Muhammad SAW adalah selalu menyebut-nyebut beliau, selalu mempelajari sunnah-sunnah beliau. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, ya, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, dia akan selalu banyak menyebutkan yang dicintainya. Seorang yang mencintai sesuatu atau seseorang, maka dia akan selalu menyebut-nyebut yang dicintainya itu. Maka demikian pula kita, ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rajin berzikir kepada Allah, dan ketika kita cinta kepada kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga rajin untuk membaca dan menyebut-nyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pembahasan kita adalah pembahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Hadis-hadis sahih ini dihimpun dan dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu taala. Pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan kitab tentang haji, ya, kitab Al-Hajj. Dan malam hari ini kita masih akan membahas beberapa hal yang terkait dengan ihlal, ya, atau ihram. Namun seperti biasa kita mau sedikit memurojaah apa yang telah kita bahas pada pertemuan kita yang lalu. Mana ikhwah tadrib? Insyaallah. Ya, fadal. Mic dipegang, ya, dekat sama antum. Iya. Apa judul bab yang kita bahas yang lalu? Bismillah. Judul bab dari pekan lalu adalah sifat dan waktu talbiyah. Iya. Apa bahasa Arabnya itu? Apa seperti yang disebutkan sini? Belum tahu kalau bahasa Arabnya, Ustaz. Ikhwat tadrib ini belum ada yang punya buku
sama sekali? Belum Ustaz. Mana bukunya? PDF Ustaz. Gitu ya. Baik. Sudah pernah minta di kantor, di daerah, di apakah? Belum Ustaz, belum. Belum, ya. Pekan depan mesti punya ya. Dengan cara apapun, yang penting halal, ya. Taib. Fadal. Tahu bahasa Arabnya? Bab at-talbiyati wa sifatiha wa waktiha. Masya Allah. Apa itu artinya? Artinya bab talbiyah dan sifat-sifatnya serta waktu-waktu talbiyah. Waktunya. Nah, ahsant. Baik. Mana lagi? Siapa lagi? Ya. Apa yang dimaksud dengan talbiyah? Dari asal kata apa itu? At-talbiyah. At-talbiyah. Babut talbiyah. Apa artinya talbiyah? Temannya dari yang Betul. Cepat lanjut. Siapa yang tahu? Yang belum dulu, belum. Talbiyah adalah kesiapan seorang hamba untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari akar kata bahasa Arabnya gimana? Dari talbiyah apa, bentuk apa itu? Fi'il, fa'il atau apa tuh? Atau gimana? Sudah belajar itu masalah wazan apa semuanya? Sudah belajar bahasa Arab ya? Belajar bahasa Arab apa? Masih dalam proses. Maksudnya semua kita dalam proses terus bahasa Arab. Ya. Iya, tapi maksudnya apa yang dipelajari sekarang? Apa yang dipelajari? Oh ya. Talbiyah, apa asal katanya? Talbiyah. Tadi antum apa? Sebut artinya ya? Apa tadi artinya? Kesiapan seorang hamba untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Tapi berarti dari kata apa itu? At-talbiyah. Apa fi'il madhinya, dari mana asal akar katanya, dan gimana? Ada ikhwah yang pernah belajar bahasa Arab di antara ikhwah tadrib? Iya, apa itu? Iya. Taib. Ada yang tahu? Ya, kalau ikhwah tadrib pada menyerah, ya kita berikan dulu kepada ikhwah istibah. Kalau ikhwah istibah menyerah, itu keterlaluan, ya. Gimana ikhwah tadrib? Mau diserahkan atau enggak mau, ya? Iya. Silakan. Jadi ikhwah tadrib berhak mempertahankan ya. Kalau enggak mau serahkan, ya yang penting bisa menjawab, ya. At-talbiyatu min fi'il labba yulabbi. Talbiyah. At-talbiyah. Nah, apa maksudnya? Sudah betul maksudnya? Sudah betul? Tadi apa Al-Akh bilang tadi, apa artinya? Kesiapan seorang hamba untuk menjawab panggilan Tuhannya. Ya, juga kita sebutkan salah satu asal katanya dari kata apa? Fansat ana ma hadartu fi al-liqa al-madhi. Dari kata apa? Ada yang tahu? Kok? Dari kata? Al-lub. Apa artinya dari lub? Menunjukkan apa itu al-lub? Ya? Apa? Iya, artinya apa hubungannya dengan ini? Menunjukkan apanya? Keikhlasannya, ya, menunjukkan keikhlasannya. Jadi di samping respons yang cepat dari panggilan Allah juga adalah keikhlasan. Jadi menjawab dengan penuh keikhlasan, penuh ketundukan
dan bergembira dengan panggilan tersebut. Ya, seorang hamba itu hamba yang baik selalu menunggu-nunggu panggilan tuannya, ya, menunggu panggilan majikannya. Maka bagaimana lagi antara seorang hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tahu ketika ada panggilan Allah, maka itu maslahat untuk dirinya. Maka dia selalu menunggu-nunggu kapan datang panggilan Allah. Lalu ketika ada, maka segera direspons dengan yang terbaik. Labbaik. Ya, saya datang ya Allah, saya akan menjawab panggilanmu dengan penuh kebahagiaan. Ya. Di sini ada perkataan dari Abdullah bin Umar. Apa hadis yang didengarkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Siapa hafal hadisnya ini? Sependek ini, singkat hadisnya. Ada ikhwat tarif yang hafal hadisnya? Kita sudah bilang pekan lalu, usahakan ada yang hafal, ya, selama singkat. Ya, silakan, fadhal. Bismillah. An Abdillah Umar radhiyallahu An Abdillah bin Umar. Iya. Antum baca dari mana ini? Dari di Bu Ustaz PDF. Oh, PDF. Iya. Begitu ya anunya. Antum pakai An Abdillah atau hadisu Abdillah bin Umar? Hadisu. Iya. Hadisu Abdullah bin Umar anna talbiyata Rasulullah sallallahu anna talbiyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anna talbiyatah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, jayid. Ahsan. Ini talbiyah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini apa ini? Sifatnya, ya? Sifatnya. Adakah sifat yang lain yang pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain sifat ini? Selain lafaz ini? Ada? Fadhal. Qatarib. Ada? Cuma sekedar menjawab ada atau tidak? Iya. Yang belum. Ada atau tidak? Atau tidak sempat disebutkan pekan lalu? Ya? Tidak dijelaskan? Apa? Gimana? Pakai mic. Hanya lafaznya hanya satu saja yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar. Ya, itulah. Ini ada tambahan lafaz. Apa ada lafaz yang lain dari Rasulullah? Tidak ada, Ustaz. Yang ada dari sahabat. Iya. Berarti jawabannya tadi ada atau tidak ada? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Apakah boleh menambah talbiyah ini dari yang tidak dicontohkan oleh beliau? Ini cuma jawabannya juga iya atau tidak, ya? Iya? Boleh. Boleh. Apa buktinya boleh? Artinya dari mana antum tahu bilang dia boleh? Iya. Betul? Bismillah. Boleh Ustaz. Apa? Boleh. Boleh, iya. Para ulama berpendapat bahwa asalkan lebih mengutamakan talbiyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Itulah bagus, ahsan. Tapi apa dalilnya bahwasanya boleh? Ada tadi disebutkan ada lafaz yang lain dari sahabat. Ya? Iya, Sahabat siapa? Sahabat siapa? Abdullah bin Umar.
Siapa itu Abdullah bin Umar? Yang meriwayatkan hadis kita siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Tapi beliau punya lafaz tersendiri Iya ada. yang menunjukkan bahwa beliau memahami bolehnya juga dengan lafaz yang lain. Ya? Ya. Apa lafaznya beliau? Labbaika labbaika wa asadaik Sa'daik. wa sadaik Wa wa bukan wa. sadaik. Wa sa'daik. Wa sadaik wa sadaik Ya. wa sadaik. Wal Apa artinya wa sa'daik itu? Ada yang tahu? Wa sa'daik. Ya, silakan. Dengan apa? Sukacita. Masya Allah. Dengan penuh rasa cinta. Kami penuhi panggilanmu ya Allah dengan rasa kecintaan kepadamu. Masya Allah. Iya. Dari kata-kata apa itu? Sa'adah. Sa'adik. Sa'adah itu artinya apa? Apa artinya? Gembira. Kegembiraan. Penuh kegembiraan. Dan penuh dengan Sa'adah artinya kebahagiaan, ya. Artinya dengan penuh rasa bahagia, rasa sukacita, rasa cinta, senang. Ya, kita panggil, kita segera menjawab, bahkan dengan penuh rasa gembira ketika ada panggilan tersebut. Ya, dan memang demikian, ya. Kita menjawab panggilan Allah, kita begitu rindu, ya, untuk segera datang ke sana. Baik, ini talbiyah sebenarnya dari mana pensyariatannya? Ini sebelum terakhir, ya. Dari mana asalnya ini pensyariatan talbiyah? Apakah baru di zaman Nabi SAW atau sudah ada Nabi sebelumnya yang pernah juga mencontohkan? Siapa dan kapan? Siapa? Ada yang lain? Ya, silakan. Kenapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillah. Dicontohkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam, di situ pada waktu itu Nabi Ibrahim sudah membangun Ka'bah, yang dibantu dengan anaknya yaitu Ismail. Kemudian muncul adalah perintah untuk memanggil semua umat untuk melaksanakan haji. Tetapi pada waktu itu di mana Ibrahim menjawab bahwa siapa yang kita akan panggil, sedangkan di sini di tanah Mekah di sini adalah tidak ada penghuni satupun. Maka tetap disampaikan laksanakan. Akhirnya ada yang mengatakan bahwa Nabi Ismail alaihissalam di situ naik di atas sofa dan menyerukan kepada umat untuk masuk untuk melaksanakan haji di Ka'bah, sehingga pada akhirnya mereka berbondong-bondong di Mekah, ada yang berjalan kaki dan ada yang menggunakan dengan unta-unta kurus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahsan. Ya, kurang lebih begitu, ya. Jayid, ahsan. Terakhir, kapan kita baca ini talbiyah ini? Labbaik Allahumma labbaik. Yang belum. Tadi berdua juga. Fadal. Cek. Jadi, bismillah. Kapan kita membaca talbiyah adalah saat kita memulai umroh dan sepanjang kita ingin melaksanakan haji dan umroh. Berarti pertama ketika ingin memulai. Nah, Ustaz. Yang kedua? Sepanjang kita dalam ingin berumroh. Nah, kapan itu mulai akhirnya? Artinya terus selama perjalanan menuju ke Makkah. Dalam perjalanan kita baca
bisa baca labbaik Allahumma labbaik ya? Naam Ustaz. Bisa. Sampai kapan? Kalau umroh Sampai selesai Ustaz. sampai tahallul. Kami kurang ingat Ustaz. Afwan. Ya, Kami kurang ingat. sampai sampai apa? Sampai selesai tahallul. Iya, sampai haji dan umroh selesai dimulai dari mikap masing-masing. Ya. Yang paling belakang. Bismillah, sampai kita melihat Ka'bah. Ya. Dan mau memulai, bukan cuma sekali melihat Ka'bah. Kalau melihat Ka'bah dari jauh pun ya bisa. Ya, artinya dan ingin Mulai tawaf. memulai ya, tawaf. Apa itu tawaf? Kalau untuk umroh tawaf apa namanya? Yang dimulai tawaf umroh, tawaf ziarah, tawaf kudum, ya. Itu nama-nama tawafnya, tawaf ziarah, tawaf umroh, atau tawaf kudum, ya. Baik, barakallahu fikum. Sudah bagus ya, tapi perlu lagi ya, masih perlu meroja ya secara merata. Ya, jadi harap diperhatikan dan usahakan sudah ada bukunya ya. Sudah ada bukunya. Kalau buku-buku pelajaran yang lain sudah ada bukunya? Oh iya, ini juga pelajaran sebenarnya ya. Kita berkeberatan kalau tidak ada bukunya ya. Baik. Bab al-ihlal min haitsu tanba'itsu ar-rahilah. Bab tentang bab yang kedua tadi itu juga sudah kita bahas yang lalu secara singkat ya. Sekarang kita masuk ke bab yang baru. Babu al-ihlal, bab tentang ihlal. Mengucapkan ihlal. Talbiyah dan mulai ya, memulai untuk mengucapkan kalimat pembuka untuk ihram min haitsu tanba'itsu rahila, dari tempat kendaraan sudah akan berangkat atau akan bertolak. Satu hadis yang kita akan bahas malam ini insyaallah. Hadis yang ke-738, hadisu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang kembali berasal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an Ubaid bin Juraij, dari tabi'in yang mulia Ubaid bin Juraij. Annahu qala li Abdullah bin Umar. Beliau berkata kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya Aba Abdirrahman, wahai Abu Abdirrahman, ra'aituka tasna'u arba'an. Saya melihat kamu melakukan 4 hal, 4 perkara. Lam ara ahadan min ashabika yasna'uha. Saya tidak melihat seorang pun dari sahabat-sahabatmu yang melakukan yang semacam itu. Qal, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wa ma hiya yabna Juraij. Apa itu wahai Ibnu Juraij? Qal, kata Ubaid bin Juraij, ra'aituka, yang pertama, ra'aituka la tamassu minal arkani illal yamaniyaini. Saya melihat kamu pada saat umrah atau pada saat tawaf tidak menyentuh, tidak mengusap rukun atau tidak mengusap bagian-bagian dari Ka'bah kecuali 2 rukun saja. Yang kedua, wa ra'aituka talbasun ni'al as-sibtiyah. Dan saya melihat kamu ini mengenakan sendal as-sibtiyah. Ya, nanti kita terangkan ya. Yang ketiga, wa ra'aituka tasbughu
wa ra'aituka taswugu bis sufrah, dan saya melihat engkau ini mengecat ya, menyemir atau mengecat dengan as-sufrah, dengan warna merah kekuning-kuningan atau yang mengarah ke kuning. Yang keempat, wa ra'aituka idza kunta bi Makkah, kalau kamu berada di Mekah, ahallan nasu idza ra'ul hilal, orang-orang pada mulai berihram, mulai mengucapkan talbiyah sejak awal hilal, maksudnya 1 Dzulhijjah. Walam tuhilla anta hatta kana yaumut tarwiyah, tapi kamu nanti ihlalnya pada hari tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, menjawab keheranan dari Ubaid bin Juraij. Kata beliau, ammal arkanu, adapun rukun-rukun dari Ka'bah itu, fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu illal yamaniyaini. Saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang atau mengusap rukun-rukun dari Ka'bah kecuali 2 rukun saja. Padahal berapa rukun? 4 ya. Wa amma an-ni'alu as-sibtiyah, adapun ni'al sibtiyah, sendal sibtiyah ini, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu an-na'la allati laisa fiha sya'run. Adapun sendal sibtiyah yang saya kenakan ini, karena saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengenakan sendal yang tidak ada rambutnya atau bulu-bulunya ya. Artinya sendal kulit yang sudah disamak ya, dibersihkan. Dan ini makna sibtiyah ya. Yang ketiga, masih lanjutannya, wayatawaddau fiha, dan beliau berwudu dan mengenakan ya sendal tersebut. Fa ana uhibbu an albasaha, maka saya juga suka untuk mengenakan sebagaimana yang dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma sufrah, adapun sufrah yaitu menyemir rambut ya, celupan dengan warna merah kekuning-kuningan. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbughu biha. Saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir atau mewarnai rambutnya dengan itu. Fa ana uhibbu an asbugha biha, maka saya juga suka untuk melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal ihlal, adapun ihlal, memulai talbiyahnya itu, memulai pelaksanaan hajinya, fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu, saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berihlal hatta tanba'asa bihi rahilatuhu, sampai beliau sudah menghadap kendaraannya, artinya kendaraan sudah siap-siap untuk berjalan. Taib. Ini hadis kita ya. Ada beberapa pelajaran penting, hukum-hukum yang kita harus pahami tentang hadis kita ini. Hadis ini seperti yang antum dengarkan atau yang antum baca adalah tanya jawab antara seorang tabi'in yang bernama Ubaid bin Juraij dengan seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Juraij sini bukan Ibnu Juraij yang biasa kita dengarkan dalam sanad hadis ya. Yang paling sering kita dengarkan Ibnu Juraij itu beda. Itu
namanya Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij. Ya, jadi sering kalau kita baca sanad-sanad ada Ibnu Juraij. Bukan itu ya, ini Ibnu Juraij yang lain. Dan tidak ada kaitannya dengan itu, tidak ada hubungan kekeluargaannya. Jadi ini juga Ubaid bin Juraij bukan berarti keponakan ya dari Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij ya, tapi namanya hampir mirip. Tapi intinya Ubaid bin Juraij juga seorang tabi'in ya. Beliau ketika bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang beberapa perkara. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang murid tidak mengapa untuk bertanya kepada gurunya tentang amalan yang mungkin dianggap amalan gurunya yang satu ini agak berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain atau dengan guru-guru yang lain. Karena Ubaid bin Juraij ini tabi'in dan beliau bukan cuma ketemu dengan Abdullah bin Umar. Beliau juga sudah sempat ketemu dengan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Dan beliau mencoba mengadakan perbandingan antara Abdullah bin Umar dengan sahabat-sahabat yang lain yang juga beliau pernah temui. Lalu beliau berkesimpulan ada beberapa amalan yang diamalkan Abdullah bin Umar agak beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka ini yang beliau mau tanyakan, apa rahasianya, apa alasannya, apa dalilnya, apa sebabnya sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melakukan sesuatu atau beberapa hal yang tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi boleh ya, seorang murid bertanya hal itu kepada gurunya untuk lebih memahami masalah-masalah tersebut. Kemudian hadis ini di sini beliau membuka pertanyaannya dengan ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, menyapa dengan kunyah ya Aba Abdurrahman. Dan ini salah satu sapaan penghormatan ya, salah satu sapaan penghormatan kepada orang yang kita tuakan atau kepada orang lain, apatah lagi kalau dia adalah guru kita. Ya, Allah mengatakan la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Allah mengatakan kepada para sahabat, jangan kalian jadikan panggilan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan panggilan kalian kepada orang lain. Ya, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam Hilyatu Thalibil Ilm beliau menyebutkan bahwa para ulama juga memahami dari itu bahwa tidak pantas kita memanggil guru kita juga sama dengan sapaan kita kepada teman-teman kita. Ya, tapi hendaknya dengan panggilan penghormatan, ya Syekh, ya Ustadz, atau kita boleh memanggil kunyahnya, tapi tidak boleh, tidak pantas untuk kita langsung menyapa dengan namanya. Ya, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kunyah dari Abdullah bin Umar. Bahkan Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam kadang ya atau banyak ya menyapa sahabatnya dengan kunyah. Dan ini tentu saja adab yang sangat tinggi yang diajarkan oleh seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat kamu melakukan 4 hal yang saya tidak pernah melihat seorang pun dari sahabatmu yang melakukannya. Siapa sahabat Abdullah bin Umar? Sesama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata ulama kita, apa maksud arba'an ini? Apakah maksudnya 4 hal ini tidak ada satupun yang pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain? Jadi tidak ada 4 ini, tidak ada seorang sahabat pun yang pernah melakukannya. Atau maksudnya sebagian-sebagiannya, ya, artinya ada sahabat yang mungkin juga melakukan sebagiannya, tapi yang lainnya dia tidak lakukan. Artinya tidak ada seorang sahabat yang melakukan 4 ini secara keseluruhan. Kalau ada yang melakukan, mungkin sebagiannya saja yang dilakukan. Mungkin ada di antara sahabat yang melakukan 1, ada di antara sahabat melakukan 2, ya, ada di antara sahabat yang melakukan 3. Dan tidak ada sahabat yang melakukan semua 4 ini sekaligus. Itu di antara penafsiran ulama kita. Ya, ada juga yang mengatakan mungkin maksudnya memang 4 hal ini sahabat yang lain tidak pernah melakukannya sama sekali. Ya, tapi wallahu alam, pendapat yang mengatakan sebagiannya itu yang lebih tepat.
Artinya ya tidak ada sahabat yang mengumpulkan 4 hal ini dia lakukan secara keseluruhan. Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimallahu ta'ala dari hadis ini mengambil pelajaran penting, kaidah penting, bahwa ini menjelaskan kepada kita bahwa ikhtilaf mazhab ulama itu bukan hanya dimulai ketika adanya mazhab-mazhab yang 4. Tapi di kalangan sahabat pun ada mazhabnya. Buktinya seperti yang dikatakan oleh Ubaid bin Juraij bahwa Abdullah bin Umar melakukan sesuatu yang mungkin tidak dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, tidak dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, tidak dilakukan oleh Abdullah bin Amr umpamanya, dan sahabat-sahabat yang lain. Berarti adanya ikhtilaf mazhab, ya, dalam artian pandangan para ulama itu ada sejak dahulu, ya, ada sejak dahulu. Maka toleransi terhadap masalah ini sesuatu hal yang wajar dan harus ada. Sebagaimana juga tidak adanya perintah untuk ta'assub kepada salah satunya. Karena mereka-mereka pun pada belajar, ada yang belajar kepada ini dan kadang mengambil pendapat di antara beberapa mereka. Qala wa mahi. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, apa yang kamu maksudkan 4 hal tersebut? Ya, 4 hal yang kamu pandang, kamu anggap tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Mulailah beliau rinci 4 hal. Pertama, ya, dan ini juga menunjukkan bagaimana perhatian seorang murid kepada gurunya, bukan sekedar pelajaran-pelajaran yang mungkin disampaikan secara lisan langsung oleh gurunya, tapi juga belajari dari gurunya, dari apa yang dia saksikan langsung dari gurunya. Ya, jadi ini kan beda ya. Kalau umpama Abdullah bin Umar mengadakan taklim, umpamanya dia sampaikan gini dan gitu. Ini bukan dari taklim yang disampaikan langsung oleh Abdullah bin Umar, tapi lewat pengamatan dari seorang murid terhadap apa yang dilakukan oleh gurunya. Dan ini salah satu metode belajar kepada guru kita. Kita melihat apa yang dilakukan, namun kita tidak langsung taklid, tidak langsung ikut-ikut juga, tapi kita mau tahu apa kira dalilnya. Apalagi kalau yang kita lihat itu ternyata berbeda juga dengan ulama-ulama yang lain. Maka tidak mengapa, ya, sebagai seorang murid kita bertanya, ya, untuk mengetahui dalil masing-masing. Yang pertama, masalah mengusap di Ka'bah pada saat kita di Ka'bah. Dan keempat hal ini, apakah semuanya terkait dengan masalah haji atau tidak? 4 hal ini apakah semuanya terkait dengan haji atau tidak? Tidak semuanya, ya. Berapa yang terkait dengan haji dan umrah? Berapa? Ya, 3, 2, 1. Ya. Yang pertama dan yang terakhir. Ya. Yang pertama, saya mengamati, ya, dan ikhwas sekalian, kalau dalam masalah solat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallu, hadis Bukhari, sallu kama ra'aitumuni usolli. Berarti para sahabat melihat bagaimana salatnya Rasulullah. Dalam masalah wudu, apa kata Utsman? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hada. Cara wudu saya seperti ini karena saya melihat langsung bagaimana Rasulullah wudu. Dan Humran juga diajar langsung praktek wudu oleh Utsman. Untuk haji, apa kata Nabi SAW? Lita'khudu anni manasikakum. Hendaknya kalian mengambil manasik saya. Dan ada hadis yang paling panjang tentang cara manasik haji. Siapa yang riwayatkan? Siapa yang sahabat yang paling panjang, paling lengkap meriwayatkan cara manasiknya Nabi SAW? Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau rinci. Dan itu kebanyakannya bukan penyampaian langsung dari Nabi SAW, tapi pengamatan bagaimana sifat haji, umrah yang dicontohkan oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Maka ini di antara metode belajar yang kepada guru kita, ada kita melihat gimana pengamalannya. Tapi tentu saja ketika ada hal-hal yang kita anggap agak aneh atau hal yang agak ganjil, tidak banyak yang melakukannya, maka kita perlu konfirmasi, kita perlu bertanya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas. Nah ini, beliau bilang, saya lihat kamu kalau, ya engkau wahai Abu Abdurrahman, kalau tawaf cuma menyentuh 2 rukun. Apa 2 rukun yang dimaksudkan? 2 rukun yang dimaksudkan adalah rukun Yamani dan rukun yang setelahnya, yaitu Hajar Aswad. Ya, rukun yang ada Hajar Aswadnya. Rukun kan artinya, apa artinya rukun? Tiang, ya. Rukun kan, rukun Islam artinya apa? Tiang Islam, tiang agama Islam. Ya, jadi tiang-tiangnya, rukun-rukunnya. Ka'bah kan 4 rukun, ya. Kita mulai tawaf dari mana? Dari rukun yang ada Hajar Aswadnya, ya. Apa kita lakukan? Kita pegang Hajar Aswad. Kita pegang atau kita cium Hajar Aswad? Sunnahnya dicium, afdalnya dicium. Kalau tidak bisa cium karena banyak orang, kalau kita punya tongkat yang panjang, kita kenakan tongkat kita ke Hajar Aswad. Lalu kalau sampai, kita cium. Ya. Kalau tangan kita panjang, bisa masuk. Ya. Tapi ini kayaknya jarang. Ya, ada yang seperti itu. Nah, kalau tidak bisa juga, barulah kita berisyarat dari jarak jauh. Itu amalan kita pada saat di Hajar Aswad. Dan di situ kita mulai. Lalu setelah itu kita melewati rukun-rukun yang lainnya, melewatinya tanpa ada amalan khusus. Tidak juga harus menoleh kepadanya, apalagi mengisyaratkan kepadanya, apalagi kalau sampai memaksakan diri untuk menyentuhnya. Tidak ada yang disentuh di situ. Sampai nanti menjelang rukun yang mengarah ke Yaman, negeri Yaman, yang rukun sebelum Hajar Aswad. Ya, itu namanya rukun Yamani. Di situ juga ada amalan, yaitu menyentuhnya yang dinamakan dengan istilam, ya, menyentuh tanpa mencium. Tanpa mencium, dan ya kita tidak mencium rukun Yamani, dan ketika kita pegang tidak juga kita cium tangan kita. Dan kalau kita tidak sempat memegangnya, maka kita lewat tanpa harus berisyarat. Jadi sunnahnya di rukun Yamani cuma menyentuh jika memungkinkan. Adapun mencium tidak, mencium tangan kita yang menyentuhnya juga tidak, dan berisyarat juga tidak. Maka Abdullah bin Umar ketika ditanya kenapa seperti itu, beliau mengatakan, fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu illal yamanaini. Ya. Jadi beliau mengatakan Yamaniyaini, ya, Yamaniyaini. Bahwa memang begitulah. Saya telah melihat Nabi SAW mencontohkan beliau pada saat tawaf tidak menyentuh Ka'bah kecuali di 2 rukun tersebut. Dan juga tidak perlu terlalu lama-lama, ya. Jadi tidak perlu terlalu lama. Dan ketika kita menyentuhnya, tidak ada keyakinan bahwa di sana kita mau bertabarruk dengannya. Ya, kita melakukan hanya karena melihat Nabi SAW melakukannya, bukan untuk mau mencium-cium dan sampai nangis-nangis di situ. Ya. Yang kedua, syubhat kedua atau pertanyaan kedua tentang mengenakan sendal sibtiyah. Sendal sibtiyah ini sendal kulit yang sudah disamak sehingga bulu-bulunya, ya, karena kalau kulit dulu, ya, dari domba atau dari kulit-kulit yang lain, ya, dari hewan-hewan yang lain kan masih basah bulunya, rambutnya. Ya, itu ketika disamak dihilangkan semuanya. Dan as-sibtiyah
dari kata-kata as-sibt berarti al-halq wal izalah. Apa itu al-halq wal izalah? Halq artinya cukur habis, dihilangkan. Izalah dihilangkan. Maksudnya dibersihkan itu rambut-rambutnya, kulit bukan rambut-rambutnya, bulu-bulunya semuanya. Itulah disamak. Dan itu jarang ada yang pakai seperti itu, ya. Tapi menurut Ubaid bin Jurayj ini dipakai oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa sampai seperti itu? Apa jawaban beliau? Wa ammal ni'al as-sibtiyah fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu an-na'la allati laisa fiha sya'run. Saya melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memakai sendal yang tidak ada bulu-bulu atau rambutnya di situ. Artinya yang sudah dibersihkan juga disamak. Dan itulah makna sendal sibtiyah. Artinya saya punya teladan contoh di situ. Dan ini masalah sendal, kira-kira dia adalah suatu hal yang merupakan ibadah atau tidak? Antum semua sendalnya satu model, satu merek. Merek apa yang paling sunnah? Ada sendal merek sunnah? Ya. Biar ada sendal yang namanya merek sunnah, ya. Tidak juga harus sunnah itu dia lakukan, ya. Jadi dia adalah hal yang boleh-boleh saja, ya, selama tidak berasal dari hal-hal yang diharamkan. Tapi bagi sahabat, ya apalagi seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau inginkan ya bisa betul-betul persis dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, termasuk dalam masalah sendalnya. Kalau tidak terlalu persis, paling tidak mirip-mirip. Ya makanya ketika ditanya sibtiyah, beliau bilang hakikat sibtiyah adalah yang tidak ada lagi rambut dan bulu-bulunya, yang sudah disamak, dibersihkan. Ya itu yang saya juga lihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti boleh. Ya, jadi makanya ulama kita ketika berbicara tentang ini tidak mengatakan sunnahnya memakai, ya, tapi kebanyakan mereka mengatakan apa? Bolehnya. Kenapa ada kata-kata bolehnya? Karena ada sebuah hadis yang mana Nabi kita mengatakan ya sahibat sibtiyataini, ya sahibat sibtiyataini. Wahai orang yang sedang memakai sendal sibtiyah. Disuruh buka dalam masalah apa ini? Ketika berada di kuburan, ya, ada seorang yang mengenakan sendal sibtiyah langsung ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disuruh melepaskan kedua sendal tersebut. Maka di sini ada ulama khilaf tentang masalahnya, apakah khusus ya pelarangan memakai sendal, memakai alas kaki di kuburan, melewati kuburan itu khusus bagi yang mengenakan sendal sibtiyah, ya karena dia dianggap agak lebih daripada yang lainnya, ataukah larangannya juga apakah khusus untuk sendal sibtiyah, ataukah larangannya berlaku secara umum bahwa ketika kita melewati kuburan-kuburan jangan memakai alas kaki sama sekali. Ya. Sebagian ulama kita mengatakan mungkin ada kasus khusus ya kenapa sampai dilarang waktu itu. Dan ada juga mengatakan khusus sibtiyah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, kenapa sampai dikatakan ya sahibas sibtiyatain? Karena waktu itu yang pakai sendal adalah memang sendalnya tanda kutip ya, kebetulan sendal sibtiyah. Seandainya dia pakai sendal merek lain pun atau jenis lain pun mungkin ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya sahiba na'al kada wa kada, ya. Jadi bukan karena sibtiyahnya yang dilarang, tapi memang memakai alas kakinya yang dilarang. Adapun penyebutan sibtiyah karena memang kebetulan itu yang dia pakai. Seandainya bukan itu yang dia pakai, sendal jenis lain, maka juga akan dikatakan ya sahiba na'al kada wa kada. Faham tuh? Bisa difahami itu? Ya. Ini ada khilaf dari ulama kita, ya, ada khilaf tentang masalah ini. Namun wallahu alam, ya, bahwa kehati-hatian lebih baik, ya, kehati-hatian lebih baik, apalagi kuburan-kuburan itu sepatutnya dihormati, ya, karena orang-orang yang meninggal, orang-orang yang ada di sana kaum muslimin
mereka dihormati hidup dan mati, ya, karena itu dihindari melewati dalam keadaan beralas kaki, ya. Khurujun minal khilaf, walaupun khilaf dalam masalahnya cukup kuat, ya. Dan kecuali ya, sebagian ulama menyebutkan juga perkecualian kalau memang ada hal-hal yang darurat, ya, pun bagi yang mengatakan hindari atau tidak boleh, yang tidak boleh mengenakan sendal beralas kaki, ya, kecuali kalau ada hal-hal yang sangat darurat yang memaksakan kita untuk pakai alas kaki, seperti cuaca yang sangat-sangat panas umpamanya, yang tidak kita kuat untuk lepas alas kaki, atau ada ada mungkin duri-duri dan banyak yang bisa melukai kaki kita, ya. Dan kalau dikatakan sibtiyah, dikoreksi atau ditegur disebabkan dia sesuatu yang agak lebih mahal, maka bisa juga berlaku kepada jenis-jenis alas kaki yang lainnya yang lebih mahal, ya, tidak pantas dikenakan pada saat seseorang berada di kuburan. Ala kulli hal, ya, terlepas dari masalah itu, hadis ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, saya pakai ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga pakai. Berarti selain di kuburan, maka memakai sendal sibtiyah sesuatu yang jelas kebolehannya. Adapun di kuburan ini ada khilaf tentang masalahnya. Terjawab, ya, pertanyaan tentang sibtiyah. Yang ketiga, menggunakan sibg, ya. Sibghah itu artinya apa? Celupan, ya, mencelup, artinya merubah warna. Atau kalau bahasa yang lainnya khidab itu menyemir, ya, atau merubah warna dengan celupan-celupan tertentu. Ada khilaf dari ulama kita, apa yang dimaksudkan celupan dalam perkataan Ibnu Jurayj sini, Ubaid bin Jurayj. Apakah mencelup pakaiannya, warnanya diganti dengan warna kuning, merah ke kuning-kuningan, atau kuning ke merah-merahan, ya kan, dari wars atau dari za'faran, ya, memang waktu itu untuk merubah warna dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan dari wars dan za'faran yang memang warnanya merah ke kuning-kuningan. Dan tentu saja kita tahu kalau terkait dengan rambut ada larangan menyemir rambut dengan warna hitam, ya. Maka bagi mereka yang mau merubahnya, bagi mereka yang memiliki rambut uban, ya, banyak uban umpamanya, banyak uban aib atau bukan? Ya, tidak aib juga, ya. Apalagi kalau dia ubannya karena memikirkan agama, Masya Allah. Ini yang disebutkan syaibatan fil Islam, ya, seorang yang seorang yang beruban dalam Islam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikatakan, walaupun beliau adalah seorang yang sangat sedikit ubannya, ya, sampai meninggalnya beliau, tapi ketika sudah mau meninggal sudah mulai ada, ya. Kalau hitungannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu sekitar 20-an, ya, sampai usia beliau yang 63 tahun. Ketika ditanya oleh Abu Bakar, kalau sahih hadisnya, ada khilaf tentang kesahihannya, "Syibta ya Rasulullah, kenapa kamu saya lihat sudah beruban?" Beliau mengatakan, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Saya sudah dijadikan beruban oleh surat Hud dan saudari-saudarinya. Artinya beberapa surat-surat yang lain dalam Al-Quran. Surat Hud, kata ulama kita, ayat-ayat tentang kiamat, dan saudari-saudarinya ayat-ayat juga surat-surat tentang kiamat, Al-Qiyamah, Al-Waqi'ah, Al-Insyiqaq, dan yang lain-lainnya. Atau maksud dari surat Hud adalah firman Allah, "Fastaqim kama umirt." Ya, hendaknya kamu istiqomah sebagaimana kamu diperintahkan. Dan perintah istiqomah, perintah yang sangat berat, yang membuat Nabi kita memikirkan sampai beliau beruban. Ala kulli hal, Abu Bakar menyemir rambutnya karena agak banyak ubannya. Umar juga begitu. Jadi ta'amul kita dengan uban entah dibiarkan karena itu cahaya di hari kiamat. Dan yang kedua, kalau mau disemir, dicat, disemir, diubah warnanya, maka tidak boleh warna hitam.
Ya, tapi warna yang lain, ya. Warna yang lain. Warna merah kekuning-kuningan umpamanya atau yang semacamnya, ya. Jadi dua pilihan. Adapun pilihan mencabut uban ini tidak boleh, ya. Dilarang mencabut uban, ya. Dulu sebagian orang tua itu suruh anaknya cabut uban, ya. Satu uban dapat 25 rupiah, ya. Banyak dulu itu 25 rupiah, ya. Ini tidak boleh. Atau merubah warna rambutnya dengan warna hitam. Ini juga tidak boleh. Sebagian ulama kita mengatakan mungkin maksudnya ini merubah warna pakaian. Karena Anas bin Malik yang menceritakan sedikitnya uban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menurut beliau ketika ditanya apakah Nabi merubah ubannya, mengecat, beliau mengatakan tidak pernah sama sekali. Tapi Abdullah bin Umar mengatakan saya melihat, ya. Sehingga dipadukan ini bahwa mungkin itu sebatas pengetahuan Anas bin Malik. Adapun Abdullah bin Umar pernah melihat apa yang tidak dilihat oleh Anas bin Malik. Walaupun memang, ya, sebagian ulama mengatakan kalau dalam hal ini Anas bin Malik yang lebih dekat daripada Abdullah bin Umar, karena beliau seorang yang pelayan dan sekretaris yang paling dekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, di sini menurut Abdullah bin Umar bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merubah dengan itu, ya. Dan ini lebih dekat merubah warna rambutnya. Adapun merubah warna pakaian menjadi merah atau kekuning-kuningan, ya ini sepertinya tidak tepat, ya, kalau diartikan sufrah di sini untuk warna pakaian. Yang terakhir, pertanyaan yang keempat adalah saya melihat orang-orang itu ihlalnya sejak masuknya 1 Dzulhijjah. Adapun kamu nanti tanggal 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah. Apa dalilnya? Beliau mengatakan saya melihat Nabi SAW, beliau baru berihlal ketika beliau sudah siap di atas kendaraannya untuk memulai hajinya. Berarti sebelumnya belum melakukan, ya. Ini bagi siapa ini? Bagi orang yang matu atau yang sudah selesai umrohnya sejak lama dan menunggu sampai datang waktu haji. Selama masa penantian antum umpamanya datang ke Madinah atau datang ke Mekah sejak 1 Dzulhijjah atau mungkin jauh-jauh sebelum itu, Dzulqa'dah, ya. Antum sudah umrah tamattu, ya. Antum menunggu di Mekah tidak kemana-mana. Apakah selama masa penantian, apalagi ketika sudah masuk 1 Dzulhijjah, antum sudah mulai lagi labbaik Allahumma labbaik? Dan penduduk Mekah yang mau berhaji umpamanya, apakah sejak 1 Dzulhijjah sudah mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya, atau labbaik umrah atau haji dan sebagainya? Banyak orang menurut Ubaid bin Jurayj melakukan itu. Tapi Abdullah bin Umar nanti tanggal 8 Dzulhijjah. Apa alasan beliau? Beliau mengatakan karena Nabi SAW baru memulai ihlalnya ketika kendaraannya sudah siap untuk berangkat. Dan kapan itu kendaraan siap untuk berangkat? Nanti hari Tarwiyah, ya. Hari Tarwiyah lah kita memulai rangkaian ibadah haji. Apa yang kita lakukan dulu kalau hari Tarwiyah? Dari Makkah kita menuju ke Mina. Ke Mina, ya, sejak waktu subuh, waktu pagi-pagi, waktu duha, ya, sudah bisa kita menuju ke Mina. Untuk apa? Untuk mabit. Untuk mabit di Mina, tinggal di Mina. Cuma sayangnya jamaah haji kita banyak, ya, langsung nanti ke Arafah, ya. Tidak ke Mina dulu. Langsung ke Arafah karena persiapan wukuf nanti tanggal 9 besoknya, ya. Kalau ditanya kenapa, mereka bilang kan cuma sunnah, ya. Anda kutip, ya, ini kata-kata yang disayangkan, ya. Kan cuma sunnah. Padahal ya lita'khudhu anni manasikakum, ya, seharusnya kita mengambil manasik secara sempurna. Maka dari sunnahnya adalah nanti dari Mina kita berangkat besok harinya tanggal 9 Dzulhijjah menuju ke Arafah, dan kita usahakan bisa sampai ke Arafah sebelum waktu zuhur,
karena kita akan mulai wukuf hari Arafah tanggal 9 itu ya ba'da sholat duhur ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar semuanya punya dalil ya, dan ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma karena beliau tidak melakukan sesuatu berdasarkan ijtihad beliau, tapi beliau punya dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama kita Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya mengatakan ini bukti. Ketika ada khilaf, maka rujukan kita adalah bukan pendapat fulan dan pendapat fulan, tapi apa yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Mungkin ada yang mengatakan itu sesuai kayak Quran dan Sunnah menurut kamu. Siapa kamu dibandingkan ulama-ulama yang lain? Ini pernyataan betul. Kalau kita memahami Quran dan Sunnah menurut kita saja dan tidak ada ulama kita yang berkata seperti itu. Namun kalau kita punya dalil dan ada ulama kita yang menjelaskan seperti itu dan memang dalilnya lebih jelas, maka kita tidak dikatakan memahami sendiri. Ketika bertentangan dengan pendapat ulama yang lain, maka kita dengan penuh kehormatan ya terhadap ulama itu ijtihadnya, tapi kita dituntut untuk mengambil perkataan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya Allah mengatakan, wa makhtalaftum fihi min syai' fa amruhu ilallah. Allah mengatakan, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Ya, ketika ada khilaf, kita kembalikan kepada Allah Al-Quran, kembalikan kepada Rasulullah Sunnah, sekali lagi menurut pemahaman ulama-ulama yang mutabar. Ya, jangan memahami sekedar pribadi kita saja. Ya, namun kita tidak terikat. Ya, dalam artian kita mengikuti itu dengan penuh penghormatan kepada ulama yang mungkin belum sampai kepada mereka atau mereka memandang dengan pemahaman yang lain, tapi ya masing-masing dengan ijtihadnya ya, dan kita mengikuti ya, kita tidak berijtihad tapi kita mengikuti ijtihad para ulama kita berdasarkan dalil-dalil yang kita fahami. Wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.